Baik, eh, ketemu lagi para Pujung SK dengan saya. Hari ini kita akan membahas mengenai kemampuan logika. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan bisa mengikuti latihan ini. Sebelumnya, kemampuan logika ini juga pernah dibahas di video logika formil. Dan mudah-mudahan teman-teman sudah tonton dan ini lanjutannya. Oke, langsung saja ya. Nomor 31. Ingat seperti yang sudah saya ajarkan di video sebelumnya, jika kita punya kata sebagian, kemudian ada kata semua, maka jawabannya itu dalam bentuk sebagian, gitu ya. Karena di sini sifatnya adalah partikular, gitu. Jadi walaupun nanti dibalik, semua siswa memakai sepatu, sebagian siswa memakai kaos, maka jika ada kata sebagian, kalaupun itu dibalik, itu jawabannya selalu ada kata sebagian. Paham ya? Oke. Nah, jika teman-teman paham triknya seperti itu, maka kita tidak perlu menjawab susah. Ini option A semua berarti salah nih. Option B semua juga salah. C semua salah. D ada kata semua. Nah, E hanya ada kata sebagian, bukan semua, berarti jawabannya yang E. Oke. Lanjut ke nomor 32. Dia lebih pintar daripada Dani. Dani tidak lebih pintar daripada Eni. Berarti di sini Dian itu lebih pintar. Kita giniin aja ya, lebih pintar atau lebih besar daripada Dani. Gitu. Nah, Dani itu tidak lebih pintar. Berarti kurang dari ya. Kurang dari Eni. Gitu. Nah, berarti di sini atau kita rubah ini ya. Jadi bentuk kayak gini. Eni, sorry ini lebih kecil ya. Biar enak. Nah, Eni itu lebih pintar daripada Dani. Nah, kita punya yang atasnya dia lebih besar daripada Dani. Nah, berarti di sini ada dua subjek yang jadi patokannya. Nah, dari sini kita bisa lihat Dian paling pintar di antara mereka. Nah, belum tentu karena Dian ini hanya berpatok pada Dani. Dian itu lebih pintar daripada Dani. Tapi di sini Dian itu belum tentu lebih pintar daripada Eni. Gitu. Jadi kedua orang ini lebih pintar dari Dani, tapi kita nggak tahu nih Dian dan Eni itu siapa yang lebih unggul. Gitu. Yang option B, Eni lebih pintar daripada Dani dan Dian. Ini belum tentu juga. Belum tentu ya. Atau BT, belum tentu. Eni tidak pintar. Oh, nggak jelas. Di sini Eni pintar. Ini salah ya konteksnya. Dian lebih pintar daripada ini. Oh, jelas ini salah karena ini belum tentu. Maka jawabannya adalah E. Lanjut ke nomor 32. 33. Sebagian besi berkarat. Oke. Berarti ada kata nih. Sebagian ya. Ingat, ini adalah partikular. Itu. Berarti jawabannya harus partikular ya. Harus ada kata sebagian. Sebagian besi berkarat, semua yang berkarat tidak panas. Yang ini semua besi tidak tahan panas. Oh, jangan salah. Ada kata semua lagi nggak? Nggak ada. Oke, berarti kita cek nih. Sebagian besi tidak tahan panas, katanya. Nah, ini nih ada kata sebagian. Berarti yang ini jawabannya B. Mengapa langsung kayak gitu? Ya coba cek aja. Hanya besi yang tidak tahan panas. Hanya besi yang tidak tahan panas. Gimana ini? Salah ya. Yang berkarat pasti besi, nggak masuk akal. Yang tahan panas berkarat, tidak masuk akal. Jawabannya adalah B. Oke. Memang gampang, emang segampang itu ya. Jadi teman-teman jangan sampai takut gitu. Denny selalu bekerja setiap hari libur, kecuali jika hari libur, katanya.
Denny selalu bekerja setiap hari, sorry. Denny selalu bekerja setiap hari kecuali jika hari libur. Besok hari libur, katanya. Maka di sini adalah, ingat, kalau misalkan ini Denny ya bekerja setiap hari, katanya, kecuali jika hari libur. Berarti si Denny ini selalu bekerja setiap hari kecuali jika hari libur. Nah, besok hari libur, ya kan? Berarti besok Denny tidak bekerja dong. Ya. Denny bekerja apa ini? Bukannya besok Denny apa, nggak masuk. Denny di rumah aja apa, nggak masuk. Nomor 35. Semua anak berwisata ke pantai. Tovan berwisata ke pantai. Nah, ingat, ini sama aja. Semua anak berwisata ke pantai. Tovan berwisata ke pantai. Nah, di sini partikularnya yang mana? Partikularnya adalah si Tovan. Ya. Jadi kayak sama kayak sebagian gitu. Sebagian berwisata ke pantai. Nah, ini bentuknya dalam bentuk nama orang. Tovan. Berarti jawabannya harus ada kata Tovan dulu depannya. Berarti Tovan. Ini salah ya. Tovan adalah seorang anak. Ini nggak masuk ya. Tovan adalah seorang ibu, katanya. Oh, salah nih. Tovan mempunyai sifat seperti anak. Oh, salah. Oh, semuanya salah. Berarti yang ini ya. Oke, sorry. Nah, ini semuanya salah. Apa ini? Nggak masuk semua. Lanjut nomor 36. Mulai tahun 1995, semua pekerja harus mengenakan helm. Oke, ini tahun 955 itu semua helm, katanya. Helm. Jika mereka bekerja di industri konstruksi, mulai tahun 1955 semua pekerja harus mengenakan helm jika mereka bekerja di industri konstruksi. Jika di konstruksi, itu ya. Dari pernyataan tersebut, manakah kesimpulan yang dapat ditarik? Sebelum tahun 1955 tidak ada pekerja industri konstruksi yang mengenakan helm, tetapi setelah tahun semua pekerja industri konstruksi harus mengenakan helm. Nggak masuk akal ya. No. Para pekerja industri konstruksi harus mengenakan helm sebelum 1955. Oh, ini enggak, karena mulai tahun 1955 gitu. Pekerja industri konstruksi adalah pertama-tama diwajibkan mengenakan helm. Ini salah juga ya. Beberapa pekerja industri konstruksi mungkin mengenakan helm sebelum tahun 1955, tetapi setelah tahun 1955 semua pekerja industri konstruksi diwajibkan mengenakan helm. Nah, ini jawabannya. Oke, lanjut nomor berikutnya. Nomor 37. Semua mahasiswa jurusan arsitektur harus mempunyai tinggi minimal 165 cm. Randy mempunyai tinggi 173. Ingat, di sini berarti kan semua mahasiswa. Nah, Randy adalah partikularnya. Berarti jawabannya harus ada Randy-nya. Ini Randy itu partikular ya. Partikular. Berarti jawabannya harus ada Randy. Randy adalah mahasiswa jurusan arsitektur. Oke. Seseorang, tunggu dulu ya. Ini ragu-ragu nih. Seseorang yang punya tinggi 165 atau lebih adalah mahasiswa jurusan arsitektur. Ingat, di sini kata keduanya, premis keduanya adalah Randy, katanya. Berarti ini bukan nih. Karena mahasiswa jurusan arsitektur, maka Randy mempunyai, salah jelas. Randy tidak dapat menjadi mahasiswa jurusan arsitektur. Bisa dong. Randy belum tentu mahasiswa jurusan arsitektur. Nah, itu. Jadi jawaban yang mana nih? Antara A dan E.
Semua mahasiswa jurusan arsitektur harus mempunyai tinggi minimal 165. Randy mempunyai tinggi 173, tapi Randy ini nggak tahu nih mahasiswa apa gitu ya, karena nggak dijelaskan. Berarti Randy belum tentu mahasiswa jurusan arsitektur. Yang jawabannya ini belum tentu ya. Masa langsung disimpulkan si Randy ini jurusan arsitektur, padahal kan hanya karena dia tingginya mencapai minimal bukan berarti dia masuk jurusan arsitektur. Oke, jawabannya adalah E. Irwan mampu menyelesaikan kuliahnya dalam kurun waktu kurang dari 4 tahun dan memperoleh indeks prestasi lebih dari 3,5. Berikut ini yang mengingkari pernyataan di atas adalah mengingkari katanya. Berarti mengingkari ya. Irwan lulus kuliah dalam waktu 5 tahun. Oke, dan indeks prestasinya mencapai 3,6. Dalam kurun waktu kurang dari 4 tahun. Oke. Nah, kalau setahu saya, kalau misalnya mengingkari ya, kalimat yang ini nih, ini sama ya. Kalimat yang ini itu sama biasanya, atau artinya sama. Ingat, sama gitu. Nah, pengingkarannya biasanya itu berada pada kalimat keduanya, yang ini ya. Berarti kalau dia kurang dari 4 tahun, ini harus yang kedua, kalimat keduanya memperoleh indeks prestasi kurang dari ini. Biasanya kayak gitu. Oke, berarti kita cek ya. Irwan lulus kuliah dalam waktu 5 tahun dan indeks prestasinya mencapai 3,6. Kuliah dalam waktu 5 tahun ini bukan yang kalimat pertama, dan ini juga bukan kalimat keduanya. Irwan lulus kuliah dalam waktu 5 tahun, bukan. Ini bukan. Irwan lulus kuliah dalam waktu 5 tahun, bukan. Ini bukan. Irwan lulus kuliah dalam waktu 5 tahun dan indeks prestasinya 3,4. Irwan lulus kuliah dalam waktu 5 tahun atau indeks prestasinya 3,4. Nah, berarti kita punya petunjuk lain nih ya. Berarti Irwan kuliah sampai 4 tahun, ya kan? Dan di sini memperoleh indeks prestasi IPK itu 3,5. Berarti diginiin ya. Irwan berarti kalimat ini ya. Itu dan tuh gimana nih, dan tuh gini. Dan IPK 3,5. Nah, ingkarannya berarti inverse-nya ini ya. Inverse-nya berarti kalau misalkan kayak gini, si Irwan ini 4 tahun, berarti dia inverse dari ini. Kebalikan dari ini. Karena tadi kita tips pertama itu kita tidak dapatkan, berarti kita pakai tips yang kedua. Ini. Berarti ingkaran dari Irwan selesai 4 tahun, berarti dia agak lelet ya. Berarti dia lebih dari 4 tahun, berarti bisa jadi 5 tahun. Lulus 5 tahun. Nah, ini ingkaran dari ini adalah, ini ingkaran dari ini ya. Ingkaran dari dan, ini dan, ingat. Itu adalah atau. Oke. Atau. Berarti di sini Irwan lulus 5 tahun atau IPK-nya karena ini 3,5 sementara yang lain 3,6 nih. Berarti kan lebih bagus dong. Ini lebih bagus ya. Ini bagus nih, bagus. Berarti harus yang jelek. Ini jelek juga nih, bisa jadi. Oke. Tapi ini dan, masih dalam dan. Berarti cari yang atau. Yang ini ya.
dan ini lebih kecil. Ini harusnya lebih jelek atau lebih kecil. Berarti jawabannya yang E. Lanjut ke nomor 39. Oke. Semua binatang adalah makhluk hidup katanya. Berarti kita bisa coret ya. Ini bisa coret nih. Semua binatang adalah 1, 2, 3. Oke, nomor 39. Semua binatang adalah makhluk hidup. Oke. Semua makhluk hidup akan mati. Berarti kita coret makhluk hidupnya karena kita ketemu makhluk hidup dari kalimat pertama. Coret ya. Coret. Nah, berarti di sini semua binatang akan mati. Ini ya kalimatnya. Semua binatang akan mati. Seret. Ingat nih, semua binatang mati. Ini kesimpulan yang pertama ya. Nah, kemudian kita lihat kalimat yang kedua. Tidak semua binatang berekor dapat memanjat. Katanya kuda adalah binatang berekor, berarti kuda tidak bisa memanjat kan. Kuda adalah binatang yang tidak bisa memanjat, kesimpulannya. Yang tidak bisa memanjat. Nah, dari sini kita tahu nih. Berarti kan di sini kuda adalah binatang ya. Semua binatang akan mati. Berarti kesimpulannya dari sini kuda akan mati. Ya. Ini jawabannya. Kuda akan mati. Nomor 39 berarti jawabannya kuda akan mati. A. Ya. Nomor 40. Semua peserta tidak meyakini bahwa dirinya akan lulus SNMPTN. Pernyataan tersebut dapat diingkari dengan semua peserta tidak meyakini. Berarti ingkarannya semua peserta yakin. Peserta gini aja. Semua peserta tidak meyakini, berarti semua peserta tidak meyakini gini ya. Tidak meyakini bahwa dirinya akan lulus. Meyakini lulus katanya. Nah, berarti ingkarannya kita punya di sini. Semua kita ingkarkan jadi sebagian. Gak jelas. Semua itu jadi sebagian, ya kan? Nah, meyakini tidak lulus ini berarti jadi yakin akan lulus. Berarti ingkarannya adalah sebagian itu berarti ada ya. Ada peserta yakin bahwa dirinya akan lulus. Berarti jawabannya yang A. Ada peserta tidak yakin, bukan. Bukan, semua peserta akan yakin. Salah. Tidak ada satu orang pun meyakini. Salah. Ya. Lanjut ke nomor 40. Reni bersekolah di SMA Negeri 2. Teman-teman sekelasnya berjumlah 30 orang. Judi adalah tetangga Reni. Judi tahu benar bahwa ada teman Reni yang tidak lulus ujian. Jadi si Judi ini tahu benar bahwa ada teman Reni yang tidak lulus ujian, katanya. Si Judi ini tahu betul ya, ada teman Reni yang tidak lulus ujian. Jadi mungkin semua teman sekelas Reni tidak lulus ujian. Jawabannya A. Udah ketahuan ya. Mungkin ini memang kita jangan pakai logika kita, tapi logika soal ya, logika soal itu. Nah, ingat logika soalnya gimana? Zuhdi tahu betul, katanya tahu benar bahwa ada teman Reni, berarti mungkin semuanya gitu, karena si Judi ini tahu semuanya, tahu betul teman Reni tidak lulus ujian.
Jadi mungkin semua teman sekasnya ini tidak lulus ujian karena si Jody ini tahu betul teman-temannya. Nah, jawabannya A. Mengapa tidak B atau C atau D atau E? Kita lihat. Mungkin semua teman sekasnya ini lulus, ini salah karena Jody tahu ada yang tidak lulus ujian. Tidak mungkin ada teman Reni yang lulus. Nggak mungkin juga ya, nggak mungkin. Tidak mungkin semua teman Reni dikenal oleh Jody, enggak. Yang ini mungkin tidak ada teman Reni yang dikenal oleh Jody, juga salah. Jawabannya adalah A. 42, soal terakhir. Marcel adalah pekerja. Marcel menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Banyak di antara karyawan-karyawannya yang malas bekerja. Rian adalah teman Marcel. Berarti Rian bisa jadi dia malas. Ini pekerja malas ya. Pekerja malas, atau Rian nih pekerja rajin. Berarti Marcel itu malas, oh salah. Rian itu malas, bisa jadi ya, bisa jadi. Nah, ini bisa jadi Rian mungkin teman sekerja Marcel. Teman-teman Rian semuanya rajin, nggak ada. Teman-teman Marcel semuanya malas, nggak juga ya. Rian itu malas, bisa jadi Rian mungkin teman sekerja Marcel. Di sini Rian itu malas juga nggak dilihat ya. Jadi jawaban yang mungkin adalah C, teman sekerja Marcel, karena dia mungkin malas, mungkin juga rajin, tapi dia yang jelas adalah teman sekerja. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman paham dalam video kali ini. See you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.